Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Sitorus mengatakan, partainya masih membuka peluang kerjasama dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIM+. PDIP membuka peluang untuk bersama mengusung calon kepala daerah di Pilkada Jakarta 2024. Dia menjelaskan, PDIP dalam berpolitik mengutamakan gotong royong. Menurutnya, menjalin hubungan politik sebanyak-banyaknya dengan partai lain jauh lebih baik. Kendati demikian, apabila tidak ada partai yang dapat diajak bekerja sama, partai berlambang banteng moncong putih itu siap mengusung calon kepala daerahnya sendiri. Belajar dari putusan MK terdahulu yang putusan 90, ya kalau di sana dia bisa tanpa melakukan konsultasi, ya silakan. Memang sebaiknya harus berkonsultasi, tetapi presiden yang mereka timbulkan pada putusan MK 90 itu kan bisa dipakai. Gitu. Karena memang kami curiga akan ada upaya-upaya untuk memundurkan upaya revisi PKP itu dengan alasan konsultasi dengan DPR. Tapi itu tidak akan bisa diterima berkaca pada tindakan KPU waktu putusan MK 90. Final and binding. Mas, jadi Pak kemarin itu katanya pengumuman gelombang kedua penyerahan rekomendasi kepala daerah itu akan dilakukan pada pekan ini. Kemungkinan tanggal 24. Apakah Jakarta itu juga akan Bisa jadi, bisa enggak. Mas, sejauh ini bagaimana setelah perusahaan komunikasi dengan Pak Anies yang akan diganti oleh PDIP? Komunikasi? Oh, dengan Pak Anies. Ya, teman-teman banyak berkomunikasi. Pak Anies bahkan yang menginisiasi komunikasi. Juga dengan yang lain. Kan kalian jangan berpikir bahwa pilihannya di Jakarta hanya ada Anies dan yang lain kan. kalau Pak Ganjar gimana? Kenapa? Pak Ganjar. Kenapa nggak mungkin saya atau Anies? Masih ada kemungkinan. Jadi jangan terlalu berfokus pada itu. Jadi bisa ya? Semua kemungkinan ada. Jadi ini Ibu Megawati apakah sudah dilaporkan terkait putusan MK ini dan tanggapannya maksudnya seperti apa ini? Saya kira kita bahkan Ibu Mega lebih dulu tahu dari kita. Jadi kalau soal itu nggak usah diragukan. Ya. Apa ada khusus dari Bu Mega setelah putusan MK ini? Kenapa? Arahan khusus dari Bu Mega. Ada, tapi kan nggak mungkin saya kasih tahu. Nanti jadi nggak usus lagi arahannya. Hah? Nanti ada waktunya. Nanti minta nomor teleponnya aja. Pak, kapan terakhir pertemuan Anies dengan PDIP? Kenapa? Anies bertemu PDIP kapan terakhir, Bos? Harus tanya Anies. Kalau saya belum. Mungkin yang lain. Saya belum tahu. Nanti kami kasih tahu pada waktu itu. Jadi tapi memang dari PDIP, dari DPP misalnya memang ada putusan yang intens berkomunikasi dengan Mas Anies khususnya pasca putusan MK ini. Sebelumnya juga sudah ada dengan semua calon yang potensial. Kan tadi saya sebut bahwa yang potensi itu kan bukan cuma Pak Anies. Ada kader kita juga, ada kader partai lain juga, ada yang non partai juga. Bang, tadi Pak Eko bilang kalau sudah mengerucut ketiga nama, salah satunya ada Anies Baswedan. Itu bagaimana? Apakah tadi di rapat juga bilang seperti itu? Kenapa? Ada 3, salah satunya Pak Anies. Ya, kita diskusi. Kan tadi saya bilang tidak hanya satu. Tapi kalau dikasih tahu sekarang kan nanti nggak asing, sabar lah. Bang, apakah nantinya untuk Pilkada DKI, apakah dari PDIP sendiri akan mendahulukan kader atau dari calon lain? Masih dibahas. Tapi nanti apakah dari misalkan di luar kader yang akan dicalonkan, apakah nantinya Yang misalkan Pak Anies akan terpikir oleh dikaderisasi dulu atau kami seperti siapa apa? yang terbaik buat rakyat Jakarta. Nantinya apakah akan dikaderisasi terlebih dahulu atau seperti apa? Itu soal belakangan. Orangnya dapat dulu, baru bicara soal KTA. Bang, tadi kan bilang bahwa PDIP ini akan membangun kerjasama dengan parpol lain. Misalnya ada dari KIM+ yang kemarin sudah mendeklarasikan RK akan berbalik. Kira-kira PDIP membuka peluang itu nggak? Oh, sangat membuka. Kenapa tidak? Untuk gotong royong bersama perbaikan rakyat Jakarta. Asalkan jangan dengan setan, dengan parpol pasti kita mau. Sebelumnya, KIM+ mendeklarasikan bakal calon gubernur dan cawagup Jakarta di Pilkada 2024 dengan pasangan Ridwan Kamil Suswono. KIM merupakan koalisi parpol pendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024 yang berisi Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Gelora hingga Prima. Sementara Suswono, yang mantan Menteri Pertanian era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, merupakan kader PKS.